Tidak peduli, yang penting matiin listrik. Begitulah ungkapan kekesalan salah seorang penghuni apartemen Geraha Cempaka Mas pada tanggal 2 Juni 2015 lalu. Penghuni apartemen di kawasan Cempaka Putih ini terlihat kesal karena pengelola apartemen telah bersikap sewenang-wenang dengan mematikan fasilitas aliran listrik dan air bersih secara sepihak. Situasi semakin memanas ketika petugas keamanan apartemen menghadang para penghuni di depan kantor pengelola. Aksi saling dorong pun tak dapat dihindari. Para penghuni terus melawan dan merangsek masuk ke dalam kantor pengelola apartemen. Penghuni apartemen yang sudah mulai emosi kemudian mengusir semua petugas keamanan gedung dengan menyemprotkan isi tabung pemadam kebakaran. Mereka bahkan menyandera kuasa hukum pengelola gedung. Kasus protes warga apartemen Geraha Cempaka Mas ini adalah gambaran dari amburadulnya sistem pengelolaan apartemen. Ya, ini kasus soal tidak bayarnya listrik oleh beberapa warga. Ini sudah 2 tahun. Listrik itu ditalangin terus oleh pihak pengelola. Nah, karena sudah ditegur, sudah diminta beberapa kali, ya tidak ada pembayaran. Ya, berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu memang bisa dikenakan satu sanksi. Sanksi itu adalah pemadaman lampu. Ya, karena alasan itulah maka pihak pengelola memadamkan lampu yang warga yang tidak bayar ini, yang sudah 2 tahun tidak melakukan pembayaran. Benar, warga mengatakan ada melakukan pembayaran, tapi pembayaran masalahnya kepada pihak lain. Yang uang yang dibayar oleh warga itu juga tidak distorkan gitu, tidak dibayarkan ke PLN. Sehingga itu kan yang harus bayar selama 2 tahun itu kita. Gitu. Keributan antara warga penghuni apartemen dengan pengelola juga terjadi di Kalibata City. Bulan April 2015 lalu, petugas keamanan Kalibata City membubarkan secara paksa rapat pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Pulang damai. Kendalanya itu pada saat mulai dari awal kita misalnya kita melakukan proses pendataan. Kan sesuai dengan aturan menteri ya. Aturan menteri itu kita harus melakukan dulu sosialisasi dan pendataan, baru kemudian pembentukan panitia musyawarah. Nah, pada saat sosialisasi dan pendataan saja, setiap kali kita melakukan itu kita sudah diintimidasi oleh security, oleh bahkan kadang-kadang ya sampai terlihat orang-orang yang kita tidak kenal gitu kan, security yang berpakaian preman semacam itu. Intimidasi itu pada saat sosialisasi pada pendataan. Apartemen Kalibata City memang termasuk salah satu apartemen yang sering mengalami masalah. Pada bulan April 2015 lalu, pihak kepolisian menangkap beberapa orang penghuni wanita terkait kasus prostitusi online. Kasus ini tentunya menjadi aib besar bagi penghuni apartemen Kalibata City. Warga menuding pihak pengelola tidak mampu menjaga lingkungan apartemen yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau sebelum itu terbongkar ya sepertinya sih nggak ada. Jadi sepertinya nggak ada. Baru setelah itu terbongkar baru mereka pasang spanduk, baru mereka seolah-olah sibuk gitu ya, seolah-olah sibuk. Tapi sebelumnya mereka sama sekali tidak ada usaha apa-apa. Padahal seharusnya ya, kalau logika awam saja gitu kan, ini kan ada jaringan CCTV gitu kan. Seharusnya sangat mudah untuk bisa di-track semacam aktivitas semacam itu nggak sulit gitu kan. Nah, cuman selama ini memang tidak ada arah ke sana. Keributan antara para penghuni dan pengelola apartemen juga terjadi di apartemen Green Pramuka. Pihak pengelola dianggap telah memberatkan warga dengan menarik iuran secara sepihak tanpa alasan yang masuk akal.
Aneh, peraturannya aneh. Misalnya di rumah sendiri kita pasang cermin aja kita mesti bayar. Gitu. Pasang kitchen set aja kita mesti bayar. Sekarang untuk bersihin AC pun kita mesti bayar. Itu di rumah sendiri gitu. Berdasarkan catatan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta, terdapat 107 bangunan apartemen dan rusunami di ibu kota. 18% diantaranya masuk kategori bangunan yang bermasalah. Apa saja masalah yang dihadapi oleh penghuni rumah vertikal ini? Saksikan di Bongkar Perkara selanjutnya. Listriknya itu pengelola membeli dari PLN Rp700, dijual ke warga antara 1.300 sampai 1.600 rupiah. Gitu. Jadi 2 kali lipat mereka mengambil keuntungan hanya dari listriknya saja. Itu yang dari air mereka juga mengambil keuntungan juga dari air. Itu harga tarif airnya juga lebih tinggi.